warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadala bainana bil ilmi wal amal wa ala jami'il alamin wa ala alihi washabihi wa ala nabiyil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibi wa khairil qawli wa jasiri wa ruh sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alaya sadaqallahu alazim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israilu wa qala Jibril ya Rasulullah masalah alaika fi kulli yaumin asrata maratin ana aqulu bi yadihi wa umiru ala sirati min kulli Waqala Mikail ana asjudu min khawdi. Waqala Israfil ana asjudu subhanahu wa ta'ala hatta ra'si yadbiru Allah ta'ala lahu. Waqala Israil ana akbidu ruhahu kama akbidu ruhul anbiya alaihi salam. Al hadis maknanya wallahu a'lam bihaqqiqatil murad. Puji dan syukur mari kita panjatkan hadirat Allah yang mulia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada hadirat Allah yang Rahman yang Rahim, yang mana Dia telah menciptakan berjuta-juta makhluk, yang mana Dia telah menciptakan berjuta-juta nikmat. Dimulai dari nikmat besar hingga yang kecil, dan sebaliknya dimulai dari nikmat kecil hingga yang besar, hingga sampai sekarang kita dapat merasakannya. Maka untuk itu kita tak lupa untuk bersyukur dalam lisannya kita sedikit mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka pada kesempatan malam ini, pada kesempatan malam yang mulia bertepatan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Apakah ada yang tahu dalam bulan Rajab ini terjadi peristiwa apa? Yaitu terjadi Isra wal Mi'raj, peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita duduk di sini untuk mengenang peristiwa beliau. Kita duduk di sini untuk bersolat kepada Nabi. Kita duduk di sini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Tidak ada pertemuan yang paling mulia, tidak ada pertemuan yang paling agung selain antara Malik dan Mahmud, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak ulama-ulama salaf mengkisahkan tentang sejarah Isra wal Mi'raj, menceritakan tentang Isra wal Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahaj fi Haqaiqil Mi'raj, yang mana kitab ini dikarang oleh Abdul Karim bin Masairi. Ada juga kitab Al-Ayatul Kubra fi Qissatil Isra, yang mana kitab ini dikarang oleh Al-Imam Suyuti. Maka kejadian Isra wal Mi'raj adalah satu kejadian yang paling mulia, satu kejadian yang paling agung, yang mana kejadian tersebut tidak pernah terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya, dan juga tidak akan terjadi kepada hamba-hamba lain selain Nabi Muhammad SAW. Isra wal Mi'raj yaitu diisrokan baginda Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dimi'rajkan baginda Nabi Muhammad bahwa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kejadian itu identik dengan buruk. Ada yang tahu di sini buruk itu apa? Ada yang tahu? Maka ulama salaf menjelaskan, buruk itu adalah satu makhluk, buruk itu adalah satu hewan yang mana lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Yang mana bila buruk itu jalannya naik, maka kaki belakangnya akan memanjang secara otomatis. Dan sebaliknya, bila mana buruk itu jalannya ke bawah, otomatis kaki depannya akan memanjang dengan sendirinya. Itulah yang dinamakan buruk. Maka sebelum kejadian Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi Muhammad SAW sempat dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan hatinya. Maka ulama di sini berpendapat, apakah yang dimaksud dibersihkan hatinya beliau? Apakah hati beliau dibersihkan kotoran-kotorannya? Tidak. Apakah baginda Nabi dikeluarkan kotoran-kotorannya? Tidak. Karena kenapa? Baginda Nabi Muhammad SAW adalah satu makhluk yang paling mulia, satu
di sini Al-Imam Suyuti menjelaskan, jangankan hati baginda Nabi Muhammad SAW, darahnya baginda Nabi Muhammad SAW termasuk suci. Karena kenapa? Karena Abdullah bin Zubair dijelaskan oleh Al-Imam Suyuti menjelaskan, sahabat Abdullah bin Zubair pernah meminum darah bekas hijamahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu hijamah? Ada yang tahu? Hijamah adalah darah bekas baginda Nabi Muhammad SAW yang dikasihkan kepada Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah, tolong buang darah ini di mana tidak ada orang yang melihatnya. Apa kata Abdullah bin Zubair? Kalau Abdullah bin Zubair pergi ke suatu tempat yang mana tidak ada orang yang melihatnya. Setelah beliau melihat sekeliling, lalu beliau meminum darah baginda Nabi. Lalu setelah itu Abdullah bin Zubair pergi lagi ke baginda Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah membuang darah Anda ya Rasulullah. Apa kata ya Rasulullah? Di mana kau membuangnya? Maka Abdullah bin Zubair, di perutku ya Rasulullah, di perutku. Maka baginda Nabi berkata apa? Haram jasadnya untuk dimasukkan ke api neraka. Haram jasadnya untuk dimasukkan ke api neraka. Maka dari itu baginda Nabi baginda Nabi Muhammad adalah satu makhluk yang paling agung, satu makhluk yang paling mulia, satu makhluk yang paling suci. Maka ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika dinaikkan, ketika diisrakan baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu dinaikkan ke Hawa, dalam tahun itu dinamakan tahun Amul Huzun. Ada yang tahu di sini apa yang dimaksud tahun Amul Huzun? Tahun Amul Huzun adalah satu peristiwa tahun kesedihan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena dua orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad, dua orang yang terdekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW meninggal dalam tahun yang sama. Yang pertama yaitu istri baginda Nabi Muhammad, yaitu Sayyidatul Khadijah Kubra. Beliau adalah satu wanita yang memperkorbankan hartanya untuk jihad baginda Nabi Muhammad SAW. Adalah satu wanita yang mengorbankan hartanya untuk perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Sayyidatul Khadijah Kubra meninggal, baginda Nabi Muhammad turut bersedih. Yang kedua yaitu paman baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Beliau adalah satu paman yang melindungi baginda Nabi. Beliau adalah satu paman yang terdepan melindungi baginda Nabi Muhammad. Ketika ada orang yang mencaci, yang memaki, yang menghina beliau, maka beliau selalu ada terdepan. Beliau mengorbankan jasadnya untuk melindungi baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dua orang tersebut meninggal dalam tahun bersamaan. Ketika Sayyidatul Khadijah Kubra berwasiat sebelum meninggal kepada Sayyidah Aisyah, kepada Siti Fatimah, ya Fatimah, tolong mintakan aku kepada Rasulullah satu jubah saja untuk kain kafarku. Apa kata Siti Fatimah? Wahai ibuku, kenapa kau tidak langsung minta saja kepada baginda Nabi Muhammad? Apa kata Sayyidatul Khadijah Kubra? Aku malu oleh Rasulullah. Lalu sampailah Sayyidatul Fatimah kepada baginda. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Jangankan jubahku untukmu, bahkan seluruh yang ada dalam Islam, seluruh yang berada dalam Islam adalah hakmu. Itu adalah Sayyidatul Khadijah Kubra. Beliau adalah satu wanita yang mengorbankan hartanya. Beliau adalah satu wanita yang mengorbankan hartanya demi perjuangan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Maka di sini saya akan menjelaskan beberapa kejadian-kejadian Isra wal Mi'raj. Kalau umumnya kejadian Isra wal Mi'raj adalah diisrakan baginda Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Maka di sini saya akan menjelaskan sedikitnya kejadian-kejadian yang jarang diketahui, kejadian-kejadian yang jarang diketahui oleh orang banyak. Maka ketika dua orang itu wafat, maka baginda Nabi turut bersedih. Maka oleh itu Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir.
Maka di sini ulama mentafsirkan tentang apa yang dimaksud subhanallazi asra, apa yang dimaksud dengan bi'abdihi, dan apa yang dimaksud laila. Yang pertama lafaz subhanallazi asra. Ulama mentafsirkan yang pertama dalam lafaz subhanallazi asra yaitu subhana bimakna tanjih. Yang pertama bimakna tanjih. Yang kedua subhana bimakna ta'ajjub, itu yang kedua. Dan yang ketiga subhana bimakna al-bara'ah. Apa maksudnya? Tanjihullahu bi kulli nafsin. Al-bara'ah lahu min kulli su'in. Apa maksudnya dalam penafsiran tersebut? Yaitu melepaskan Allah, mensucikan Allah dari sifat kekurangan. Karena kenapa? Karena untuk ta'ajjub. Karena kenapa? Karena peristiwa Isra wal Mi'raj adalah satu peristiwa yang tidak bisa ditafsirkan dengan akal, satu peristiwa yang tidak bisa dipikirkan oleh akal. Mengapa? Bagaimana perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dapat dilalui oleh baginda Nabi hanya dalam satu malam tersebut? Maka di sini Allah menggunakan kata subhana. Maka dalam kalimat tersebut walau tidak menggunakan kata subhana juga itu sudah cukup. Karena kenapa Allah menggunakan kata subhana? Untuk menghilangkan keraguan-keraguan dalam hati kita, untuk menghilangkan keraguan-keraguan dalam diri kita. Makanya Allah menggunakan kata subhana. Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari satu malam dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan juga yang kedua bi'abdihi. Ulama mentafsirkan nama bi'abdihi. Qauluhu bi'abdihi bil jasad wa ruh. Maka ulama di sini mentafsirkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah dengan jasad dan ruh. Kalau misalkan baginda Nabi diisrokan oleh Allah hanya dengan ruhnya saja, maka Allah akan menggunakan biruhi dari kalimat tersebut, biruhi. Subhanallazi asra biruhi. Tapi sebaliknya jikalau Allah mengisrokan baginda Nabi dengan jasadnya saja, tidak dengan ruh, maka Allah akan menggunakan bil mayyiti, tidak dengan bi'abdihi. Tapi sebaliknya Allah di sini menggunakan bi'abdihi yang artinya bi'abdihi ada jasad, ada ruh. Maka di sini baginda Nabi Muhammad oleh Allah diisrokan dari Mi'raj dengan jasad dan ruh. Adapun juga hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwasanya baginda Nabi Muhammad itu tidak kemana-mana, bahkan ada di tempat duduknya masih hangat. Akan tetapi pendapat yang paling masyhur, pendapat yang paling utama baginda Nabi Muhammad SAW diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jasad dan ruh. Dan yang ketiga lafaz Lailan ini ditandai dengan tanwin nakirah. Maka kalau kita belajar ilmu nahwu adalah ada yang dinamakan isim nakirah, ada juga yang dinamakan isim ma'rifat. Kalau ditafsirkan dengan isim ma'rifat, maka lafaz lailan akan ditambahkan dengan alif lam. Jikalau lafaz lailan ada alif lamnya, maka otomatis tanwinnya tidak ada. Jikalau lafaz tersebut menjadi alayl, maka alayl maknanya semalaman penuh. Tapi di sini digunakan tanwin nakirah. Karena kenapa? Ulama mentafsirkan bimakna taklil bimuddatil isra, yaitu penyedikitan dari satu malam. Berarti baginda Nabi Muhammad disrokan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak semalaman penuh. Bisa jadi baginda Nabi Muhammad diisrokan hanya dari sedikit malam daripada suatu malam tersebut. Bisa jadi 3 jam ataupun 4 jam. Baginda Nabi Muhammad disrokan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini adalah suatu tempat yang paling mulia. Ini adalah satu tempat yang paling agung, karena tidak ada lagi tempat yang paling agung dan tidak ada lagi tempat yang paling mulia selain kedua masjid ini. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad bersabda, la tusaddu raihan ila salasa masjid, Masjidil Hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Apa kata baginda Nabi? Tidak ada bepergian yang paling utama, tidak ada bepergian yang paling mulia selain ke masjidku, kata baginda Nabi, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Karena siapa saja yang menginjak ataupun siapa saja yang sholat di dalam masjid tersebut, maka baginda Nabi SAW bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatu fi masjid hada khairu min alfi mi'atin fi masjidihi. Ila Masjidil Haram, salatu fi Masjidil Haram
khairu min alfi mi'ati sholati fi masiwahu. Kata Nabi, barang siapa yang sholat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, kata baginda Nabi, bagaikan 100 kali sholat di masjid lain, terkecuali Masjidil Haram. Kata baginda Nabi apa? Sholat di Masjidil Haram bagaikan 100 kali sholat di masjid lain. Itulah keutamaan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Maka ketika baginda Nabi Muhammad SAW diisrakan oleh Allah, bermuazah dengan Allah, sampai-sampai Nabi Musa berdoa. Dalam sejarah Nabi Musa berdoa, ya Allah, aku ingin bertemu denganmu ya Allah, aku ingin bertemu dengan zatmu ya Allah, ketika berdoa di gunung Tur Sinai. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku dengan hambamu ditutupi dengan 70.000 penghalang. Al-Imam Ghazali mengatakan 70.000 penghalang itu terdiri dari cahaya, terdiri dari kegelapan dan air. Jikalau kita diperdengarkan oleh Allah untuk mendengar penghalang tersebut yang bersinggungan air, maka seakan-akan saking ketakutan hati kita akan ikut copot dari jasad kita. Kata Allah apa? Kata Allah, tidak akan aku buka penghalang tersebut terkecuali untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Sampai-sampai baginda Nabi Musa berkata, ya Allah, aku memang tidak bisa menjadi dari baginda Nabi Muhammad, tapi setidaknya aku jadikanlah umat baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai baginda Nabi Musa ingin menjadi umat beliau, sampai-sampai baginda Nabi Musa ingin menjadi umat beliau. Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad SAW. Maka ketika itu, ketika malaikat Jibril pergi ke Taman Buruk, di situ banyak buruk-buruk yang bergelimpangan, yang bermain. Maka ada satu buruk yang buyung, ada satu buruk yang bersedih, ada satu buruk yang terpuruk. Lalu malaikat Jibril mendekati buruk tersebut, lalu bertanya, wahai buruk, mengapa kau bersedih? Mengapa kau terpuruk? Maka buruk tersebut menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berkata, akan ada satu tunggangan dari kalian, akan ada satu kalian untuk ditunggangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka buruk tersebut dari mulai perkataan itu pun sampai menangis sampai sekarang. Maka malaikat Jibril melihat kejadian tersebut, memilihlah buruk tersebut untuk menjadi tunggangan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika baginda Nabi Muhammad SAW diisrakan, ketika dimi'rajkan ke atas, baginda Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, tugasku hanya sampai di sini saja ya Rasulullah. Aku tidak bisa melanjutkan menemanimu bertemu dengan Allah. Aku tidak bisa melanjutkan. Lalu baginda Nabi Muhammad berkata, layak tukah ya Jibril, mengapa kau tidak bisa menemaniku? Tidak ada kekasih untuk kekasih. Kau menemaniku dari awal, tapi kenapa kau tidak menemaniku untuk bermuajah dengan Allah? Apa kata malaikat Jibril? Malaikat Jibril berkata, aku memang tidak bisa menemanimu. Jikalau aku menemanimu bertemu dengan Allah, maka bahwasanya aku akan hancur, aku akan binasa. Lalu bertanya Nabi Muhammad, ya Jibril, apa kau oleh Allah diciptakan dari cahaya? Lalu menjawab malaikat Jibril, ya memang aku dari cahaya, tapi aku bukan bagian dari cahaya Allah. Kau diciptakan oleh Allah dari cahaya, tapi kau adalah bagian dari cahaya Allah. Itulah malaikat Jibril. Maka dari itu baginda Nabi Muhammad SAW lalu bermuajah dengan Allah, bertemu dengan Allah, menerima satu perintah yang paling mulia, menerima satu perintah yang paling agung. Karena tidak ada perintah yang paling mulia, tidak ada perintah yang paling agung selain perintah bertemunya baginda Nabi Muhammad SAW untuk menerima, yaitu perintah salat. Maka dari itu perintah salat adalah ibadah salat adalah satu-satu ibadah yang paling utama. Karena kenapa? Ibadah puasa oleh Allah bisa disuruh melalui Al-Quran, Al-Quran. Tapi sholat bisa tidak? Tidak. Ibadah zakat oleh Allah bisa melalui perintah Al-Quran. Ibadah sholat bisa tidak? Tidak. Karena oleh itu baginda Nabi Muhammad diundang oleh Allah untuk menerima satu perintah, yaitu perintah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
wa aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, berikanlah oleh kalian salat karena sesungguhnya salat dapat menjauhkan dari perkara keji dan munkar. Karena oleh sebab itu kita diperintahkan salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad adalah menjadi umat baginda Nabi Muhammad adalah satu nikmat yang paling besar, satu nikmat yang tidak akan terbayangkan. Karena kenapa? Baginda Nabi Muhammad ditugaskan oleh Allah untuk menerima satu perintah yaitu salat. Tapi kenapa baginda Nabi Muhammad oleh Allah sudah dijanjikan akan masuk surga, baginda Nabi Muhammad sudah dimasuk akan masuk surga, tapi kenapa baginda Nabi Muhammad yang paling banyak melaksanakan ibadah kepada Allah, yang paling banyak melaksanakan ibadah kepada Allah? Beda halnya dengan kita. Kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sering meninggalkan salat, mementingkan perkara dunia, mementingkan perkara laduni hanya untuk bersenang-senang sampai kita lupa meninggalkan salat. Nauzubillah min dzalik. Tapi kenapa beliau oleh Allah sudah dimaksud, beliau oleh Allah sudah dijanjikan untuk masuk surga, akan tetapi beliau yang paling pertama, yang paling banyak melaksanakan salat. Maka dari itu kita di sini janganlah sampai kita melalaikan salat. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihran." Apa kata baginda Nabi? Barang siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan secara tidak sengaja, maka kufur secara nyata. Maka dari itu kita duduk di masjid, di majelis Allah untuk menerima suatu masukan, suatu peristiwa, untuk mengenang suatu peristiwa yang paling agung, suatu peristiwa yang paling mulia, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Kita di sini untuk berzikir kepada Allah. Kita di sini untuk mengenang suatu peristiwa yang mana dalam suatu peristiwa tersebut isinya adalah perintah sholat. Karena kenapa? Perintah sholat adalah satu-satunya ibadah yang akan pertama kali dihisab. Maka dari itu janganlah kita meninggalkan sholat. Sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, jikalau orang tersebut meninggalkan sholat, maka kufur secara nyata. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man hafadha 'alaiha kana lahu nurun wa burhanan wa najatan wa yaumal qiyamati wala nurun wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'qaruna wa fir'auna wa mahamana wa ibtilaf." Apa kata baginda Nabi? Barang siapa yang menjaga salatnya, maka niscaya dia akan mendapatkan petunjuk, niscaya dia akan mendapatkan hidayah, niscaya dia akan mendapatkan keselamatan di yaumil akhir. Dan juga sebaliknya, barang siapa yang tidak bisa menjaga salat, kata baginda Nabi, orang tersebut tidak akan diberi petunjuk, orang tersebut tidak akan diberi cahaya, dan orang tersebut tidak akan diberi keselamatan pada hari akhir. Bahkan orang tersebut jika lalai sholatnya, jika meninggalkan sholatnya, maka orang tersebut akan disatukan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang telah keluar dari jalan Allah, orang-orang yang membangkang dengan perintah Allah, yaitu seperti halnya Fir'aun, wa Qarun, wa Haman. Maka orang-orang tersebut akan disatukan dengan orang-orang tersebut, kata baginda Nabi. Maka dari itu kita duduk di sini untuk mengenang suatu peristiwa. Semoga kita dalam majelis ilmu ini dapat meningkatkan amal ibadah kita dalam mengenang satu peristiwa tersebut. Maka dari itu tingkatkanlah ibadah kita, perbanyaknya salawat. Baginda Nabi Muhammad bersabda, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil." Wa qala Jibril, malaikat Jibril berkata, "Masalah alaika, barang siapa yang bersalawat kepadamu, ya baginda Nabi," kata malaikat Jibril. "Barang siapa yang salat 10 kali dalam sehari kepadamu, ana akhudhu biyadihi wa umirhu ala sirati kalbarul khatib." Kata Jibril apa? Barang siapa yang salawat 10 kali dalam sehari, maka aku akan menuntun tangannya untuk melewati sirat. Maka dari itu janganlah kita lalai dalam melaksanakan sholat. Maka isi dari sejarah ini bahwasannya mengisikan tentang
satu ibadah yang paling utama, satu amalan yang paling utama, yaitu sholat. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toke.